Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam debat bahasa Indonesia. Dewan Juri dan tim oposisi yang saya hormati. Perkenankan saya Mustafa Ahmad Rusli. Di sini saya akan membacakan mosi pagi hari ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunther Pauli melalui bukunya yang berjudul The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovation, 100 Million Jobs. Ekonomi biru menerapkan logika ekosistem, yaitu ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. Selanjutnya, ekonomi biru menitik beratkan pada motif inovasi dan kreativitas yang meliputi variasi produk, dan penataan sistem manajemen sumber daya. Ekonomi biru kemudian berkembang dan sering dikaitkan dengan pengembangan daerah pesisir. Konsep ekonomi biru sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan difokuskan pada negara-negara berkembang dengan wilayah perairan laut yang biasa dikenal dengan Small Island Development States atau disingkat dengan SIDS. Ekonomi biru dalam hal ini ditujukan untuk mengatasi kelaparan, mengurangi kemiskinan, menciptakan kehidupan laut yang berkelanjutan, mengurangi resiko bencana di daerah pesisir, dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Implementasi ekonomi biru secara global dianggap krusial mengingat 72% dari total permukaan bumi merupakan lautan. Di samping itu, laut berfungsi sebagai salah satu sumber penyedia makanan dan pengatur iklim dan suhu bumi sehingga kelestariannya perlu dijaga. Status quo saat ini menyebutkan bahwa Indonesia belum menggunakan ekonomi biru, dan saya sebagai tim pemerintah tidak setuju apabila sebagai negara maritim Indonesia menggunakan strategi ekonomi biru. Mengapa demikian? Karena ekonomi biru sangat erat kaitannya dengan sektor-sektor berbasis perairan dan kelautan seperti sektor perikanan, transportasi, dan pariwisata. Keberlangsungan hidup biota laut sebagai bahan makanan dan mata pencarian bagi penduduk di sekitar laut menjadi fokus ekonomi biru guna mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, laut dapat dimanfaatkan untuk memproduksi energi biru yang terbarukan seperti tenaga angin, ombak, panas, dan biomasa. Untuk dapat mendukung implementasi ekonomi biru yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi, pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir sehingga mampu bereksperimen dengan limbah, byproduct, dan produk ikutan hasil laut. Dengan peningkatan inovasi dan sosialisasi iptek, pertanian dan kelautan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penangkapan dan budidaya hasil laut, infrastruktur yang mendukung efisiensi kegiatan maritim seperti pelabuhan, aspek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Dengan memelihara kualitas keanekaragaman hayati laut, ekonomi biru diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan terlebih lagi di daerah pesisir tingkat pendidikannya belum semaju dengan daerah kota atau sekitarnya. Maka dari itu perlu ditanamkan akan pemahaman tentang apa itu strategi ekonomi biru. Tujuan mosi ini yaitu untuk memberitahu masyarakat luas tentang apa itu strategi ekonomi biru, memberi edukasi kepada masyarakat luas bagaimana pelaksanaan dan cara kerja strategi ini ke depannya di Indonesia, memberitahu bahwa ekonomi biru tidak efektif untuk negara Indonesia ke depannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, berikut adalah beberapa usulan strategi utama bagi Indonesia untuk menjalankan transisi menuju ekonomi biru. Yang pertama ada peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir atau perikanan, mangrove, terumbu karang. Indonesia telah mengembangkan sistem wilayah pengelolaan perikanan sebagai struktur bagi pengambilan keputusan penting terkait tingkat panen untuk sektor perikanan. Sektor konseptual sistem ini baik, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan anggaran, sumber daya manusia, dan rencana pengelolaan untuk mencegah berkurangnya stok ikan, termasuk memastikan batas panen yang jelas berdasarkan sains dan data yang memadai. Yang kedua, ada mobilisasi insentif dan investasi. Peningkatan layanan dasar dan infrastruktur dasar dalam pengumpulan sampah, layanan air, dan pembuangan limbah diperlukan untuk mengelola dampak lingkungan terhadap daerah pesisir, meningkatkan layanan dasar dan kualitas hidup masyarakat pesisir, serta melindungi destinasi wisata dari kerusakan.
Investasi yang dibutuhkan akan sangat besar, tetapi pengalaman di tingkat global menunjukkan bahwa potensi imbal hasil yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur seperti ini sangat tinggi. Panen tinggi untuk ekonomi laut berkelanjutan 2020. MOS ini penting karena masifnya pembangunan pesisir dan laut seperti tol laut dan pariwisata menunjukkan bahwa implementasi ekonomi biru menjadi salah satu fokus utama dan pembangunan Indonesia. Jika melihat dari sisi di mana ekonomi biru ini berorientasi untuk memanfaatkan sumber daya laut dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tentu, hal itu akan menjadi sebuah konsep yang sangat tepat untuk diimplementasikan di negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan corak maritim. Namun, yang menjadi sebuah pertanyaannya adalah apakah fakta di lapangan menunjukkan demikian? Ekonomi perlu menerapkan logika ekosistem dalam mengimplementasikannya, yaitu ekosistem yang berorientasi pada tingkat efisiensi yang lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi dengan meminimaliskan limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua pelaku dalam semua ekosistem. Saya rasa MOS ini efektif karena kita dapat melihat segala aspek ke depannya tidak hanya secara fisik. Masifnya pembangunan pesisir dan laut seperti tol laut dan pariwisata menunjukkan bahwa implementasi ekonomi biru menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan Indonesia. Jika melihat dari sisi di mana ekonomi biru ini berorientasi untuk memanfaatkan sumber daya laut dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, tentu hal itu akan menjadi sebuah konsep yang sangat tepat untuk diimplementasikan di negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan corak maritim. Saya rasa masih ini efektif karena kita dapat melihat segala aspek ke depannya tidak hanya secara fisik, namun harus sesuai sumber daya manusia yang ada. Maka dari itu, saya setuju dengan Dewan yang tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.